Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas tentang pokok pikiran. Untuk ringkasan materinya dapat kalian ikuti sebagai berikut. Bacaan adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang tergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Setiap paragraf dalam teks bacaan memuat ide pokok atau kalimat utama atau pokok pikiran dan kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat atau gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Biasanya, kalimat pengembang ini terdapat lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf, sehingga setiap paragraf tersusun dari beberapa kalimat yang salah satunya adalah kalimat utama. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dapat dibedakan menjadi 1. Deduktif, 2. Induktif, 3. Paragraf campuran, 4. Ineratif. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing paragraf. Kita akan pelajari tentang paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama. Ciri-ciri paragraf deduktif. Kalimat utama berada di awal paragraf. Selanjutnya, kalimat disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan. Pola paragraf dari umum ke khusus atau dari kalimat utama ke pengembang. Selanjutnya, contoh untuk paragraf deduktif. Indonesia adalah negara yang maju. Terdapat banyak agama dan kepercayaan. Selain itu, suku bangsa Indonesia sangat beragam. Misalnya suku Jawa, Madura, Batak, Ambon, dan masih banyak lagi suku-suku yang memiliki ciri khas masing-masing. Dari paragraf ini, maka kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama, yaitu Indonesia adalah negara yang majemuk. Hal ini menjadi suatu ide pokok dari kalimat atau dari paragraf ini. Sedangkan untuk kalimat berikutnya, yaitu kalimat kedua dan kalimat ketiga, itu menjadi kalimat penjelas. Bagaimana untuk paragraf deduktif? Sudah paham? Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Ciri-ciri paragraf induktif. Kalimat utama berada di akhir paragraf. Kalimat disusun dari uraian atau penjelasan bersifat khusus diikuti dengan kalimat pernyataan umum. Pola paragraf dari khusus ke umum atau kalimat pengembang ke utama. Contoh untuk paragraf induktif.
Suku Jawa, suku Madura, Batak, dan Ambon adalah salah satu dari sekian banyak suku yang terdapat di Indonesia. Selain suku dan budaya yang beragam, terdapat pula berbagai agama dan kepercayaan. Maka dari itu, Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk. Kalimat terakhir, Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk, itu merupakan kalimat utama dari paragraf ini. Sedangkan kalimat pertama dan kalimat kedua merupakan kalimat penjelasnya. Bagaimana untuk paragraf induktif? Sudah paham? Oke, kita lanjutkan ke paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Jadi, kalimat utama yang terletak di akhir paragraf merupakan penegasan dari kalimat di awal paragraf. Ciri-ciri paragraf campuran: pikiran utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalimat berikutnya berisi penjelasan dari uraian yang mendukung pikiran utama atau kalimat utama. Akhir paragraf diakhiri dengan penegasan yang mendukung pikiran utama. Pola paragraf dari umum, khusus, ke umum lagi. Oke. Selanjutnya, contoh untuk paragraf campuran. Bunga melati diminati banyak orang. Selain bunganya yang cantik, bunga melati juga sangat harum. Bunga berwarna putih ini dijadikan simbol kesucian. Keharuman bunga ini sangat cocok untuk ditanam di halaman rumah sebagai tanaman hias. Hal itulah yang menyebabkan bunga ini menjadi salah satu bunga favorit bagi pencinta tanaman dan bunga. Kalimat pertama pada paragraf ini, bunga melati diminati banyak orang, menjadi kalimat utama. Demikian juga kalimat yang terakhir. Hal itulah yang menyebabkan bunga ini menjadi salah satu bunga favorit bagi pencinta tanaman dan bunga. Kalimat terakhir ini menegaskan kalimat utama. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain itu menjadi kalimat penjelas. Selanjutnya, paragraf interaktif. Paragraf interaktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Biasanya diawali dengan gagasan penjelas sebagai pengantar, lalu disajikan gagasan utama sebagai puncaknya. Setelah itu, masih dilanjutkan dengan gagasan penjelas. Ciri-ciri paragraf interaktif. Kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, lalu diikuti kalimat utamanya dan diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas lagi. Contoh paragraf interaktif. Manusia lahir ke dunia membutuhkan orang lain. Mereka juga makan membutuhkan orang lain. Bahkan mati pun masih membutuhkan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita sangat membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini. Tidak ada satupun pekerjaan besar yang tidak membutuhkan orang lain. Bahkan orang terkaya sedunia yang memiliki segalanya pun tidak bisa hidup sendiri. Dalam paragraf interaktif ini, kalimat utama terdapat pada kalimat keempat, yaitu hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain merupakan kalimat penjelasnya.
Bagaimana untuk materi tentang jenis-jenis paragraf ini? Jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya melalui Guru pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.